Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Farida Fasya, mahasiswa S1 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Satuan Operasi 2. Tugasnya yaitu untuk mereview jurnal. Izin share screen. Terdapat 3 jurnal yang berbeda yang akan saya review. Jurnal yang pertama yaitu pengaruh perbedaan suhu pengeringan menggunakan tray dryer terhadap karakteristik fisik dan kimia cabai rawit. Jurnal dari Susilawati dan Devi Tanggasari pada tahun 2023. Metode yang digunakan adalah metode rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan suhu yang berbeda, yaitu suhu 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius. Prosedur yang digunakan yaitu 100 gram cabai rawit yang telah dibersihkan diletakkan pada tray dryer dengan suhu yang berbeda selama 6 jam. Dilakukan pengukuran massa setiap 1 jam sekali. Kemudian, proses pengeringan diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah gambar dari tray dryer yang digunakan. Dapat bagian-bagian dari tray dryer dengan mekanisme kerja yaitu menyebarkan udara panas ke seluruh ruangan pengering dengan menggunakan blower. Udara masuk dari inlet dari sini, kemudian diubah suhunya sehingga akan memanaskan seluruh isi dari tray dryer ini. Selanjutnya, analisis yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu analisis fisik atau uji kadar air dengan menggunakan tray dryer dengan hasil pada suhu 45 derajat Celcius, kadar air yang diperoleh yaitu 77,1%. Pada suhu 50 derajat Celcius, kadar air 54,1%. Sedangkan pada suhu 55 derajat Celcius, kadar airnya berkurang sehingga menjadi 50,3%. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis susut bobot dengan menggunakan neraca digital atau timbangan. Pada suhu 45 derajat Celcius, susut bobot sebesar 36%. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, susut bobotnya lebih banyak sebesar 58,22%, dan suhu 55 derajat Celcius, susut bobotnya mencapai 62,67%. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kimia, kandungan vitamin C dengan metode titrasi. Pada suhu 45 derajat Celcius, kandungan vitamin C-nya sebanyak 0,65%, sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, kandungan vitamin C-nya berkurang atau sebesar 0,52%. Kemudian pada suhu yang lebih tinggi, kandungan vitamin C-nya berbeda yaitu sebesar 0,54%. Dan analisis yang keempat yaitu menggunakan spektrofotometer untuk mengukur kandungan capsaicin. Pada cabai rawit yang normal, kandungan capsaicin sebesar 322,1 ppm. Sedangkan pada penelitian ini dengan suhu 45 derajat Celcius, kandungan capsaicinnya sebanyak 244,47 ppm. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi lagi, suhu 50 derajat, kandungan capsaicinnya berkurang menjadi 229,24 ppm. Dan pada suhu 55 derajat Celcius, kandungan capsaicinnya hanya berkisar 226,18 ppm. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan penurunan susut bobot pengeringan cabai rawit terbaik terdapat pada suhu 55 derajat Celcius, dengan penurunan susut bobotnya hanya sebesar 62,67%.
Dan kadar air cabai rawit terbaik yaitu juga pada suhu 55 derajat Celcius dengan jumlah kadar airnya sebesar 50,3%. Kemudian kandungan vitamin C terbaik terdapat pada suhu 45 derajat Celcius, yaitu vitamin C-nya sebesar 0,65%, dan kandungan capsaicin pada cabai rawit terbaik terdapat pada suhu 45 derajat Celcius, yaitu sebesar 244,47 ppm. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu pengaruh suhu pengeringan yang berbeda terhadap kualitas cabai rawit, hampir sama dengan jurnal yang pertama. Jurnal ini diterbitkan oleh Evi Ari Parvianti, Rini Budiastuti, dan Endah Dwi Astuti pada tahun 2016. Selanjutnya, metode yang sama, metode rancangan acak lengkap dengan 3 kali pengulangan, menggunakan suhu yang berbeda, suhu kontrol 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Prosedur yang digunakan yaitu 50 gram cabai rawit yang sudah dibersihkan, dikeringkan menggunakan oven selama 14 jam. Di sini ada gambar oven, bagian-bagian oven, yaitu ada termostat, panel display, pintu kontrolnya ya, dan ada rak. Selanjutnya, pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama, pengukuran susut bobot menggunakan neraca digital, kemudian uji ANOVA. Pada suhu 20 derajat Celcius, susut bobotnya sebesar 0,26% pada suhu kontrol. Dan pada suhu 50 derajat Celcius, susut bobotnya setelah ditimbang yaitu sebesar 3,83%. Pada suhu 60 derajat Celcius, susut bobot yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,72%. Dan pada suhu 70 derajat Celcius, susut bobotnya lebih besar lagi yaitu sebesar 12,13%. Kemudian pengukuran yang kedua, pengukuran kadar air menggunakan oven, kemudian diuji menggunakan ANOVA. Suhu kontrol kadar airnya sebesar 81,2%. Pada suhu 50 derajat Celcius, kadar air cabai rawit sebesar 77,73%. Dan pada suhu 60 derajat Celcius, kadar airnya berkurang menjadi sebesar 75,96%. Berkurang sebanyak 75,96%. Dan pada suhu yang lebih tinggi, suhu 70 derajat Celcius, kadar air yang berkurang yaitu sebesar 72,4%. Kemudian pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran kandungan vitamin C dengan titrasi, kemudian uji ANOVA. Pada suhu kontrol menghasilkan kandungan vitamin C sebesar 149 mg per sen, dan pada suhu 50 derajat Celcius, kandungan vitamin C-nya hanya berkisar 63,287 mg per sen, sedangkan pada suhu 60 derajat Celcius, kandungan vitamin C-nya berkurang menjadi 55 mg per sen, dan pada suhu yang lebih tinggi, kandungan vitamin C-nya hanya berkisar 26,85 mg per sen. Kemudian perubahan yang dapat diamati secara langsung yaitu perubahan warna. Pada suhu kontrol, warna cabai rawit yaitu merah. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, warnanya merah pucat. Pada suhu 60 derajat Celcius, berwarna orange. Dan pada suhu yang lebih tinggi 70 derajat Celcius, juga berwarna orange. Kemudian pengamatan secara langsung selain warna adalah tekstur. Pada pengamatan kontrol atau suhu 20 derajat Celcius, teksturnya yaitu keras halus, sedangkan setelah dikeringkan, teksturnya menjadi berkerut.
Kesimpulan pada jurnal yang kedua ini yaitu perlakuan pada suhu pengeringan 50 derajat Celcius mampu menghasilkan kandungan vitamin C paling tinggi yaitu sebesar 63,287 mg per sen, serta tekstur dan warna sedikit mengalami perubahan. Kemudian, perlakuan pada suhu pengeringan 70 derajat Celcius menghasilkan susut bobot paling tinggi, sebesar 12,133% dan kadar air paling rendah 72,4%. Namun, kadar air ini masih terlalu tinggi untuk standar mutu pengeringan. Kemudian, jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Pengaruh Metode Blanching pada Proses Pengeringan Cabai. Jurnal diterbitkan oleh Journal of Food and Culinary, pengarangnya yaitu Nida Khairunisya dan Elok Rahmawati pada tahun 2019. Prosedur yang digunakan yaitu 105 gram cabai merah tanpa biji yang sudah dibersihkan, diberi dua perlakuan berbeda, tanpa blanching atau langsung dijemur, dan blanching dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu selama 3 menit, 7 menit, 11 menit, dengan suhu 90 derajat Celcius, menggunakan larutan natrium metabisulfit sebanyak 0,2% dari pelarut. Kemudian dilakukan pengeringan dengan sinar matahari, kemudian dihaluskan. Terdapat 3 pengukuran. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran rendemen menggunakan neraca digital. Pada perlakuan yang pertama yaitu tanpa perlakuan dan tanpa blanching. Rendemennya sekitar 8,19%. Dengan perlakuan blanching selama 3 menit, rendemennya sebesar 9,43%. Dan blanching 7 menit, rendemennya 10,57%. Yang terakhir blanching 11 menit, rendemennya sekitar 13,52%. Pengukuran warna dengan pengamatan langsung. Pada perlakuan tanpa blanching, warna pada cabai rawit yaitu merah pucat. Sedangkan menggunakan blanching 3 menit, warnanya menjadi merah gelap, dan blanching 7 menit, warnanya merah, blanching 11 menit, agak merah. Kemudian dilakukan pengukuran aroma. Yang tanpa blanching tidak terlalu menyengat. Sedangkan yang di blanching akan menghasilkan aroma yang agak menyengat, dan sangat menyengat. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini adalah cabai yang mengalami proses blanching warnanya merah tua, dan cabai yang tanpa perlakuan blanching berwarna merah cerah cenderung pucat. Rasa cabai bubuk yang sudah dihaluskan, yang sudah digiling, yang mengalami proses blanching lebih pedas daripada cabai tanpa proses blanching. Kemudian, cabai yang mengalami proses blanching mengalami penurunan berat lebih banyak daripada berat cabai tanpa blanching. Yang terakhir, efisiensi pengeringan paling tinggi pada perlakuan blanching selama 7 menit, dikarenakan warna pada bubuk cabai yang bagus. Aroma cabai yang paling menyengat pada waktu blanching 11 menit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.